adik-adik, selamat datang di Sekolah Minggu Trinitas. Senang kakak berjumpa adik-adik kembali di Sekolah Minggu Trinitas hari ini. Nah adik-adik, semua sudah siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan? Ayo, gak ada yang ngantuk. Ayo semua bangkit berdiri, gadgetnya disimpan dulu ya. Nah adik-adik, kasih Yesus telah menyertai kita satu minggu ini ya. Kita mau menyanyi, memuji Tuhan. Kasih Yesus sangat indah di dalam kehidupan kita semua. Yuk, kita dengan semangat nyanyi bersama-sama, kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Wah adik-adik, benar ya, kasih Yesus sangat indah, lebih indah dari segala-segalanya. Kalian tahu enggak, kasih Yesus bukan hanya indah, dia lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Ada satu lagu nih yang bercerita bahwa kasih Yesus tidak terbatas. Nah lagu berikutnya, mari kita nyanyikan bersama-sama. Ada gerakannya ya, kita ikut sama-sama. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Wah, adik-adik, benar ya, kasih Yesus tidak terbatas. Oke adik-adik, kita nyanyi sama-sama bahwa Tuhan telah menerangi seluruh dunia dan Dia datang menjadi juru selamat.
light of the world. The world is searching for an answer, a ray of hope on a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone who's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He's the light, 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 light of the world, and he shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He's the light of the world. He's the light, 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 light of the world, and he shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He's the light of the world. The world is searching. The world is searching for an answer, a way of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He's the light, 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 light of the world, and he shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He's the light of the world. He's the light, 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 light of the world, and he shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He's the light of the world. Nah, adik-adik, benar ya? Hanya Tuhan adalah jawaban bagi kita semua. Ia telah datang untuk menyelamatkan adik-adik dan saya. Nah, adik-adik, sekarang kita duduk, kita mau tenangkan hati, kita mau tenangkan dan berdoa pada Tuhan, ya kan? Untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Oke, adik-adik, sikap doa yang baik bagaimana? Tutup mata, tenangkan hati. Nah, sama-sama berdoa sama Lause ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena hari ini kami datang dan bisa mendengarkan firman dari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu. Kami telah memuji dan memuliakan Engkau. Saat ini kami mau persiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan ajaran-Mu ya Bapa. Tuhan, kami mau konsentrasi, kami mau duduk diam dan tertib mendengarkan cerita Alkitab. Pimpinlah kami Bapa. Terima kasih Yesus. Nah adik-adik, ayo semuanya kita mau menyanyikan firman Tuhan. Hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat.
Lausemary akan bercerita mengenai firman hari ini. Hai adik-adik yang ada di rumah. Wah, senang sekali nih Lausemary boleh berjumpa kembali dengan adik-adik. Nah adik-adik, yuk sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada siang hari ini kami boleh datang kembali kepadamu. Dan sebentar kami ingin merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mendengar, belajar firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Lause yakin adik-adik pasti rajin setiap minggu datang ke sekolah minggu. Masih ingat gak ceritanya yang minggu lalu? Masih tentang Esther ya. Nah yang minggu lalu itu terakhir Esther sedang mengajak raja dan juga Haman untuk makan bersama-sama dengan Esther. Nah adik-adik kira-kira apa sih yang mau disampaikan Esther kepada raja? Apa kira-kira? Esther mau minta tolong kepada raja supaya raja menolong dia dan bangsanya supaya tidak jadi dibunuh ya adik-adik. Nah tapi Esther belum juga menyampaikannya. Pada waktu perjamuan dengan raja yang pertama, Esther masih belum ngomong adik-adik. Kenapa dia nggak langsung ngomong aja ya? Rupanya Esther menunggu waktu yang tepat dari Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengar bagaimana Tuhan bekerja secara indah untuk menolong Esther dan juga bangsa Yahudi. Nah adik-adik ingat kan waktu minggu lalu Esther memohon untuk raja dan juga Haman untuk bisa bersama-sama makan perjamuan malam dengannya. Nah adik-adik, mereka sudah makan di malam yang pertama. Setelah pulang pada malam itu, ternyata raja nggak bisa tidur adik-adik. Raja entah kenapa nggak bisa tidur, sepertinya ada sesuatu yang dipikirkan raja. Tiba-tiba raja minta kepada penjaganya untuk mengambilkan sebuah kitab di kerajaan. Itu adalah sebuah buku di mana penjaga raja biasanya bertugas untuk mencatat setiap kejadian penting yang terjadi di kerajaan. Nah, oleh sebab itu pengawal raja mengambilkan buku itu dan memberikannya kepada raja. Dan malam itu raja membaca buku itu dan membukanya. Tiba-tiba raja teringat akan Mordekai yang pernah menyelamatkan hidupnya. Adik-adik masih ingat gak Mordekai itu ngapain? Wah ternyata Mordekai pernah menyelamatkan hidup raja. Dia pernah mendengar bahwa ada 2 penjaga istana yang berencana untuk membunuh raja. Nah oleh sebab itu dia memberitahukan itu kepada Esther agar Esther yang menyampaikan kepada raja. Oleh sebab itu raja pada malam itu tiba-tiba teringat sama kebaikan Mordekai itu. Dan raja bertanya kepada pengawalnya, waktu dulu Mordekai ini menyelamatkan nyawaku, apa dia sudah pernah diberi imbalan ya? Apa dia sudah pernah diberi hadiah ya? Nah pengawal berkata, belum raja. Wah kalau gitu aku harus melakukan sesuatu untuk menghormati Mordekai. Tapi malam itu raja berpikir adik-adik, apa ya yang bisa ku perbuat untuk menghormati Mordekai? Waktu dia berpikir, tiba-tiba dia melihat ada seseorang yang mondar-mandir di luar. Siapa? Dia berkata kepada pelayannya, siapa itu di luar? Pagi-pagi gini kok udah di luar mondar-mandir? Wah pengawalnya berkata, itu ada Haman raja. Sepertinya Haman ingin berbicara kepada raja. Nah oleh sebab itu raja memberitahukan pengawalnya untuk memanggil Haman.
persilakan Haman masuk ke sini, lagian aku juga lagi nggak bisa tidur. Nah adik-adik, akhirnya Haman dipersilakan masuk menghadap raja. Tapi raja tidak bertanya kenapa Haman kok mondar-mandir di luar. Raja malah langsung bertanya kepada Haman, Haman, kira-kira kalau aku ingin memberi penghormatan pada seseorang, apa ya yang harus aku lakukan? Wah adik-adik, Haman mendengar itu dia GR ya. Dia kepedean, dikira raja itu mau memperlakukan itu kepada Haman. Dikira raja mau beri penghormatan kepada Haman. Nah, oleh sebab itu Haman langsung menjawab pada raja, Raja, baiknya kita perlakukan orang tersebut dengan mengenakan pakaian yang biasa dipakai oleh raja. Selain itu, orang itu juga akan dinaikkan ke kuda yang biasa ditumpangi oleh raja. Dan selain itu, pejabat tinggi yang akan mengenakan jubah raja itu kepadanya, dan pejabat tinggi itu yang akan membawanya keliling ke kota agar semua masyarakat tahu. Wah, raja mendengar idenya Haman itu, raja berkata, wah bagus itu. Kalau gitu, lakukanlah perkataanmu itu kepada Mordekai. Wah adik-adik, mendengar itu Haman menjadi marah hatinya ya. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa karena yang memerintahkan raja, dia takut. Nah akhirnya adik-adik, dia kembali dengan rasa sedih, rasa marah, tapi dia harus melakukan itu. Akhirnya dia segera menyiapkan pakaian raja, dia menyiapkan kuda yang biasa ditunggangi raja, dan dia mendatangi rumah Mordekai. Dia menjemput Mordekai dan menaikkan Mordekai ke atas kuda raja. Wah luar biasa. Saat itu juga Mordekai dibawa keliling oleh Haman mengelilingi kota. Dan dia berkata, beginilah orang yang dihormati raja akan diberlakukan seperti ini. Wah adik-adik, masyarakat yang melihat ada yang ketawa-ketawa ya. Padahal kan Haman memusuhi Mordekai. Tapi kok aneh ya. Mordekai bisa dibawa oleh Haman keliling kota. Wah. Akhirnya adik-adik setelah hari itu berlalu, Mordekai sangat senang karena dia mendapat penghormatan dari raja. Tapi Haman sangat marah, dia sangat jengkel adik-adik, dia pulang rumah dengan marah. Waktu dia pulang rumah, dia cerita kepada istrinya, tapi istrinya tidak bisa menghiburnya. Istrinya pun menjadi takut atas apa yang didengarnya itu. Tapi sore itu juga, tiba-tiba pengawal raja datang untuk menjemput Haman karena Haman harus menghadiri undangan perjamuan malam dengan Ester bersama dengan raja. Nah, akhirnya Haman pun ikut serta pergi ke tempat perjamuan dengan Ester. Nah, adik-adik, akhirnya pun mereka makan malam bersama, dan seketika mereka sedang minum-minum, tiba-tiba raja bertanya kembali kepada Ester, Ester, apa yang kau ingini? Apa permintaanmu? Bahkan kalau kau minta seluruh daripada kerajaanku, separuh dari kerajaanku akan kuberikan kepadamu. Nah, Ester merasa bahwa inilah waktu yang tepat dari Tuhan. Waktu yang tepat untuk dia menyampaikan permintaannya kepada raja. Dan malam itu adik-adik, Ester meminta kepada raja, Raja, kembalikanlah hidupku dan juga bangsaku. Karena seseorang telah merencanakan perbuatan jahat dan seseorang ini akan membunuh semua bangsa Yahudi, bangsaku. Nah adik-adik, waktu mendengar itu, raja menjadi marah adik-adik. Siapa yang sudah merencanakan ini? Siapa orang itu? Nah langsung adik-adik Ester menunjuk bahwa orang itu adalah Haman. Wah raja terkejut adik-adik, raja menjadi marah besar. Raja keluar taman, dia berjalan-jalan mondar-mandir, dia marah. Waktu raja keluar, Haman mendatangi Ratu Ester, dia bersujud kepada Ratu Ester mohon ampun agar diampuni. Tapi seketika itu juga raja membentak dia,
beraninya engkau bersujud kepada Ratu Ester? Nah, adik-adik, waktu itu ada satu pengawal yang memberitahu raja bahwa Haman ini sudah mendirikan tiang penggantung yang tinggi di halaman rumahnya untuk menggantung Mordekai. Wah, langsung raja berkata kepada pengawal itu, kalau gitu sekarang bawa Haman dan gantungkan dia di halaman rumahnya, di gantungan yang sudah dia bikin sendiri. Ya, dan pada malam itu juga Haman dibawa oleh pengawal untuk digantung di gantungan di halaman rumahnya. Nah, adik-adik, setelah Haman pergi, sudah dibawa pergi, raja berkata kepada Ester bahwa seluruh harta dari Haman akan diberikan kepada Ester. Tapi Ester langsung menjawab bahwa Ester ingin memberikan harta itu untuk Mordekai, karena Mordekai yang sudah merawatnya sejak kecil hingga dia menjadi seperti saat ini. Nah, raja mendengar itu, raja juga ikut senang karena raja juga berkenan kepada Mordekai. Dan pada malam itu juga raja memanggil Mordekai sendiri dan raja mengangkat Mordekai menjadi pejabat tinggi menggantikan Haman. Nah, adik-adik, Ester dan juga Mordekai sudah aman. Mereka sudah aman di dalam istana raja. Tapi bagaimana dengan bangsa Yahudi yang di dalam perintah dari Haman, mereka akan dibunuh tanggal 13 Desember. Nah, adik-adik, kalau waktu zaman itu, surat yang sudah dikeluarkan oleh raja itu tidak bisa diambil lagi. Nah, lalu bagaimana dengan bangsa Yahudi yang akan dibunuh? Nah, ternyata raja memberikan hak kepada Ester dan juga Mordekai. Mereka bisa memberi surat yang baru untuk diberikan kepada rakyat, untuk diumumkan kepada rakyat bahwa setiap orang Yahudi yang nanti pada waktu tanggal 13 itu, ketika ada yang menyerang mereka, orang Yahudi itu boleh melawan mereka semua. Nah, adik-adik, datanglah hari tanggal 13 itu di mana orang Yahudi akan dibunuh. Dan terjadilah peperangan di situ. Orang Yahudi melakukan perlawanan kepada orang-orang yang ingin membunuh mereka. Dan bangsa Yahudi berhasil menang dan selamat. Dan keluarga Haman pun 10 anak Haman terbunuh adik-adik pada hari itu. Wah, akhirnya Ester, Mordekai dan seluruh bangsa Yahudi selamat adik-adik. Mereka tidak jadi mati. Nah, akhirnya setelah semuanya itu berlalu, bangsa Yahudi, Ester dan juga Mordekai, mereka mengadakan acara syukur adik-adik sebagai ucapan syukur, sebagai rasa hormat mereka kepada Tuhan yang telah menolong mereka melewati masa kesulitan itu. Nah, adik-adik, sungguh indah firman Tuhan yang sudah kita pelajari, sungguh indah akhir kitab cerita Ester ini adik-adik. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Nah, adik-adik, yang pertama kita belajar bahwa kita harus selalu bersandar kepada Tuhan di dalam setiap kesukaran kita, di dalam kesulitan kita. Seperti bangsa Yahudi, waktu mereka mengalami kesulitan, mereka bukannya mengeluh ya adik-adik. Ester, Mordekai dan bangsa Yahudi, mereka bersandar kepada Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita juga belajar untuk bersandar kepada Tuhan di dalam kesulitan kita. Tapi Tuhan belum tentu akan selalu menjawab langsung doa kita. Ya, adik-adik, kadang waktu kita merasa kesulitan, mungkin waktu adik-adik merasa kesulitan di dalam pelajaran, adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan. Nah, mungkin Tuhan bisa memberikan adik-adik seseorang yang bisa mengajar adik-adik dengan baik. Wah, senang ya kalau seperti itu. Tapi kadang pun Tuhan juga belum memberikan jawaban. Tuhan mengizinkan kita mengalami kesulitan terlebih dahulu agar kita selalu
bersandar kepadanya. Nah, yang kedua, kita juga belajar bahwa kita harus berani bertindak yang benar ya adik-adik. Nah, itu menjadi tanggung jawab kita. Kita boleh bersandar kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, tapi tanggung jawab kita juga harus melakukan yang benar. Ya, ketika adik-adik mengalami kesulitan, adik-adik kesulitan pelajaran, atau mungkin ada yang memusuhi adik-adik. Nah, bagaimana sikap adik-adik? Apakah adik-adik akan marah karena Tuhan tidak menolong? Atau adik-adik akan bersandar kepada Tuhan? Nah, adik-adik, mari kita melakukan yang benar. Mari kita berani melakukan yang benar. Ya, karena Tuhan akan senantiasa menolong kita semua yang bersandar kepadanya, tapi juga berani melakukan yang benar. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Dan untuk mengingat firman Tuhan pada hari ini, yuk kita sama-sama menghafalkan ayat hafalan kita dari Mazmur 37 ayat 17. Yuk adik-adik, kita sama-sama buka Alkitab kita ya. Kita buka di Mazmur 37 ayat 17. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Sekali lagi ya, Mazmur 37 ayat 17. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Amin. Adik-adik, kiranya Tuhan menolong adik-adik semua di dalam kesulitan adik-adik. Dan biarlah kita di dalam kesulitan kita sekalipun, kita boleh selalu bersandar kepadanya. Amin. Mari kita tutup firman Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak terang, supaya kami boleh menjadi contoh bagi teman-teman kami, bagi keluarga kami. Tolong kami supaya di dalam kesulitan kami boleh selalu bersandar kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, menarik ya tadi cerita mengenai firman Tuhan, bagaimana rakyat Israel diselamatkan karena ketaatan Ester. Nah, adik-adik, kita hari ini mau bersyukur bahwa Tuhan sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan adik-adik dan saya. Kita mau persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, adik-adik, persembahan bisa dititipkan orang tua atau bisa langsung ditransfer ke rekening yang tampak di layar. Nah, adik-adik, ayo Lose undang kalian semua berdiri untuk memuji Tuhan dan mempersembahkan yang terbaik. Bapa, aku datang padamu.
sekolah minggu untuk hari ini sudah berakhir. Nah, adik-adik, kakak tunggu kedatangan kalian untuk ikut sekolah minggu minggu depan ya. Tapi sebelum kita tutup, kita mau dengarkan dan mau bersama-sama berdoa bersama dengan Pendeta Ruslan. Nah, adik-adik, sebelumnya kita mau berterima kasih kepada Bapak. Kita mau nyanyi satu lagu. Bapak, terima kasih. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Saat ini kita mau berdoa, kita mau bersyukur pada Tuhan karena penyertaannya selama 1 minggu ini. Nah, bagaimana sikap doa yang terbaik? Ayo adik-adik, kita mau tenangkan hati, kita doa bersama-sama. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat, rahmat, dan kesehatan yang telah Kau berikan pada kami. Tuhan, kami telah memberikan yang terbaik bagimu dan kiranya persembahan kami ini menyenangkan Engkau. Tuhan, sebentar lagi kami akan berakhir sekolah minggu ini untuk hari ini dan kiranya Bapa Kau memberkati segala aktivitas kami dan orang tua kami dan juga orang-orang kesayangan kami Tuhan selama 1 minggu ke depan. Tuhan, kami percaya ya Bapa bahwa Engkau Allah yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada, baik dalam suka maupun dalam duka. Terima kasih Yesus, kami sangat senang memiliki Allah seperti Engkau. Ya Tuhan, Bapa, kiranya Engkau selalu mengingatkan kami untuk taat tiap hari seperti cerita Alkitab yang telah kami dengar dari Esther. Kiranya Tuhan kami selalu setia untuk membaca firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu sebentar lagi akan berakhir untuk hari ini. Tetapi minggu depan kakak berharap kalian tetap setia untuk datang dan mengikuti sekolah minggu online GKA Trinitas. Nah, sebelum kakak tutup, kita akan nyanyi bersama-sama sebelum kita menerima doa berkat dari Pendeta Ruslan. Kita mau ucapkan syukur, kita mau nyanyi Bapa terima kasih. Anak-anak sekalian, hari ini kalian sudah mendengar cerita Tuhan menyelamatkan bangsa Israel karena Esther, orang Israel bersandar Tuhan. Anak-anak, jika kalian menghadapi persoalan, kesulitan, sandar siapa anak-anak? Kekuatanmu? Tidak. Sandar selalu pada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Nah, pertolongan Tuhan anak-anak kadang-kadang terjadi secara langsung, cepat, ada kemenangan. Tapi kadang-kadang anak-anak, Tuhan mengizinkan kalian itu nampak kalah, gagal. Supaya apa? Belajar terus, sabar, percaya Tuhan. Jadi di dalam sukses, di dalam kalian merasa gagal, selalu sandar Tuhan. Sekarang Pak Ruslan menyampaikan berkat bagi anak-anak semuanya dalam sikap doa. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah yang berlimpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan memberkati kalian semua. Ya, sebelum kakak tutup untuk sekolah minggu ini,
kita ada beberapa pengumuman. Nah, adik-adik kakak undang untuk sekolah minggu depan di hari yang sama dan waktu yang sama untuk mengikuti sekolah minggu online dari GKA Trinitas. Untuk adik-adik yang terpanggil untuk melayani paduan suara sekolah minggu, latihannya bisa menghubungi Kak Alita atau Losemary. Atau untuk waktu latihannya dan kontak yang bisa dihubungi bisa tampil di layar berikut. Nah, adik-adik, sebelum kita berjumpa lagi minggu depan dan kita tutup hari ini dengan lagu Light of the World yang tadi kita udah pelajari ya, sama-sama. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone who's the answer, he's the light and he light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light. He is the light, 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 light of the world, and he shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Sekali lagi. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone who's the answer, he's the light and he light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Sampai jumpa adik-adik.